Halo, selamat siang saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga baik. Saudara, Tour de NTT 2025 merupakan ajang balap sepeda internasional yang melintasi 3 pulau besar di Nusa Tenggara Timur. Lebih dari sekedar olahraga, Tour de NTT dirancang sebagai momentum sport tourism, menggabungkan kompetisi, pariwisata, dan budaya. Lantas apa yang menjadi visi besar dari penyelenggaraan event ini? Bagaimana peran pemerintah dan sponsor dalam menyukseskannya dan sejauh mana manfaat jangka panjangnya bagi masyarakat NTT? Kita akan mengulas selengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya Egit Hapsari hanya di Zona Inspirasi. Dan untuk membahasnya sudah terhubung secara daring narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak F. Eko Sulistiono selaku General Manager PT PLN Persero Unit Induk Wilayah NTT, dan juga narasumber kita selanjutnya Bapak Yohanes Landu Praing selaku PLT Dirut Bank Nusa Tenggara Timur. Selamat siang, Shalom, salve Bapak-Bapak, apa kabar? Kabar baik Mbak Egit. Kabar baik semuanya, luar biasa Bapak-Bapak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya nih terhubung secara daring dari Bumi Flobamora. Baik Bapak-Bapak, saya mau ngobrol dulu. Pertama mungkin ke Pak Gubernur dulu, Bapak Melki Lakalena. Bapak, Tour de NTT 2025 resmi dibuka dan ini merupakan hari pertama ya berlangsung selama 10 hari ke depan nih. Tapi kalau kita boleh flashback sedikit nih Pak Gub, mungkin boleh diceritakan apa cerita di balik inisiasi event ini? Kami waktu ke Jakarta 2 minggu setelah dilatih di Magelang oleh Pak Prabowo dan jajaran, kami melihat bahwa NTT sendiri itu waktu kami pergi ke 22 kementerian lembaga, 25 lebih tepatnya dan kepala lembaga itu, waktu kami di Kementerian Pariwisata kami tertantang karena di NTT ini tidak ada event internasional atau event yang besar yang dibuat di Nusa Tenggara Timur oleh kementerian. Lalu karena kondisi yang ada ini kita bersepakat kita buat deh satu event besar di NTT yang kita sebut dengan Tour de NTT ini. Dan kita sudah sepakat waktu itu kita bikinnya sepeda gitu ya. Nah dalam perjalanan kemudian kita diskusi dengan berbagai pihak. Jadilah konsep ini yang sekarang ini lagi berjalan ini, sport tourism ini, karena kami ingin memastikan bahwa NTT ini mesti bisa tampil pertama melalui olahraga yang cukup banyak juga bisa diikuti oleh banyak negara. Sepeda ini, dan kemudian juga sekaligus dengan sepeda ini kita mengenalkan potensi pariwisata NTT yang eksotik yang ini banyak orang belum tahu ketika melalui sepeda ini kan orang bisa melihat di lintasan yang dilewati ini kan eksotik semua ini yang melewati 3 pulau besar. Hari ini kita startnya di Pulau Timor, kemudian nanti 3 hari kemudian kita akan masuk di Pulau Sumba, dan nanti akan terakhir nanti itu kita masih di Pulau Flores gitu. Yang berikutnya lagi Mbak Egit, selain urusan pariwisata, kami pastikan bahwa ini juga akan menggerakkan perekonomian di Nusa Tenggara Timur. UMKM dan berbagai ikutannya pasti bergerak ya. Hotel, travel, kemudian kuliner, kemudian juga kria ya, kita punya tenun ikan dan sebagainya, juga ragam budaya lain itu akan ditampilkan di sini. Yang berikut juga ini juga momen di mana kami ingin berterima kasih juga bagi teman-teman dari Kementerian PU yang karena acara ini juga mereka membantu membenahi seluruh jalan yang dilewati ini sehingga jalan kami jadi bagus nih Mbak Egit. Jadi seluruh jalan yang dilewati ini kan karena ini membawa nama bangsa negara, membawa nama Indonesia. Seluruh jalan yang ada di lintasan ini di 3 pulau besar ini itu dibantu Kementerian PU menjadi sekarang bagus dan itu bisa dilintasi oleh para pembalap. Dan terakhir memang event ini juga membuat seluruh masyarakat NTT bisa lebih pede dalam hal menghadapi event-event internasional, dan juga membuat kami juga anak-anak muda menjadi terlatih juga menjadi penyelenggara event-event internasional, karena ke depan tahun depan kami mau membuat beberapa event internasional selain juga Tour de NTT yang balap sepeda ini.
Oke, jadi ini memang konsep yang sangat menarik ya Pak Gup ya, bagaimana ini olahraga dipadukan dengan pariwisata dan harapannya ini bisa mengangkat nama Nusa Tenggara Timur sebagai destinasi pariwisata unggulan. Tak heran juga banyak dukungan dari berbagai macam stakeholder ya, ini diantaranya dari PLN dan juga Bank NTT. Mungkin saya ke PLN NTT dulu ya dengan Pak Eko. Pak Eko mungkin bisa ceritakan apa latar belakang di balik dukungan PLN dalam Tour de NTT 2025? Terima kasih. Tentu yang pertama tentu sebagai bagian dari komponen atau alat negara, kami latar belakangnya adalah mendukung Pemprov NTT yang dalam upaya bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa. Nah, terkait dengan itu, seperti tadi dikatakan oleh Pak Gubernur bahwa kekayaan alam, budaya, dan keindahan alamnya itu sangat eksotik. Nah, tentu itu perlu diperkenalkan, ya, diperkenalkan. Nah, untuk memperkenalkan itu diperlukan suatu event yang mendunia, yang secara global, sehingga nantinya akan menarik minat. Karena tahu bahwa kondisi budaya, kekayaan keindahan alam di NTT sungguh bagus, sehingga akan menarik minat para wisatawan, menarik minat dari investor, yang pada akhirnya nanti juga akan meningkatkan daya ungkit ekonomi masyarakat, dan pada akhirnya akan mengena ke PLN, yaitu meningkatkannya penjualan dan sebagainya. Nah, inilah dampak ke depannya. Kenapa? Kami sangat mendukung Tour de NTT ini. Jadi memang diharapkan bukan hanya dampak infrastruktur, tapi juga ada dampak ekonominya nih. Nah, saya beralih ke Bank NTT. Mungkin Pak Yohanes bisa menjelaskan nih, alasan utama dari Bank NTT akhirnya ingin mendukung dan juga berkontribusi dengan Tour de NTT yang menjadi event internasional bergengsi ini. Apa cerita di balik ini, Pak? Pak Yohanes, mohon maaf, boleh mungkin dibuka audionya? Pak Yohanes, ya. Iya. Bagaimana, sudah aman Pak Yohanes? Terima kasih Mbak Egis. Baik. Tentu yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan seluruh stakeholder yang memberikan kesempatan kepada kami Bank NTT untuk terlibat di dalam Tour de NTT ini. Memang keterlibatan Bank NTT dalam event Tour de NTT ini itu menunjukkan komitmen Bank NTT dalam mendukung program pemerintah daerah provinsi NTT dan juga pusat, dan ini juga Bank NTT sebagai agent of development. Yang kedua juga berkaitan dengan event Tour de NTT ini adalah event bertaraf internasional, di mana Bank NTT melihat ini sebagai kesempatan emas yang luar biasa untuk mengangkat nama daerah dan memperluas jejaring global. Dengan mendukung event seperti ini, maka Bank NTT ikut mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata olahraga atau sport tourism. Selain itu juga ini merupakan investasi pada olahraga yang tentu saja adalah investasi pada masa depan generasi NTT. Di samping itu, ini juga memberikan kesempatan yang bagus untuk Bank NTT dapat mempromosikan layanan digital Bank NTT dan literasi keuangan, dan yang pasti ini menunjukkan bahwa Bank NTT adalah lembaga keuangan yang modern, progresif, dan berpikiran global, sehingga citra positif ini penting dalam kepercayaan dan menarik investor luar. Mungkin sementara demikian Mbak Egy, terima kasih. Baik, luar biasa sekali melihat kolaborasi antara pemerintah daerah dan juga BUMN sektor usaha, energi juga, dan juga untuk dunia usaha yang diwakili oleh sektor perbankan ini. Masih banyak yang ingin saya tanyakan Bapak-Bapak, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Sebentar, jangan kemana-mana, Zona Inspirasi akan segera kembali.
Kembali lagi di Zona Inspirasi dan masih terhubung secara daring dengan narasumber-narasumber kita. Hari ini ada Gubernur NTT Bapak Melky Lakalena, ada dari PT PLN Persero Unit Induk Wilayah NTT Bapak Eko Sulistiono dan Bapak Yohanis Landupraing dari Bank Nusa Tenggara Timur. Masih melanjutkan obrolan kita mengenai event internasional Tour de NTT 2025. Saya kembali lagi ngobrol dengan Pak Gubernur terlebih dahulu. Pak Gub, tadi kita sudah tahu betapa membanggakannya begitu ya, ini Tour de NTT 2025 yang merupakan event balap sepeda internasional dan juga rutenya terpanjang ya, dengar-dengar seperti itu ya. Boleh dijelaskan rutenya melewati mana saja dan apa nih hadiah yang menarik dalam Tour de NTT 2025? Jadi rutenya ini itu ada 10 stage ya, ada 10 rute yang dilewati. Hari ini dari Kota Kupang ke Keva, Kabupaten TTU, hampir 200 kilo jaraknya. Dan ini peserta 6 jam baru pada masuk nih, baik. Kasihan juga mereka, 6 jam berkayu di NTT yang ini tanjakannya juga cukup banyak. Udah gitu udaranya lagi panas-panasnya sekarang. Jadi saya mendapat informasi ini, para peserta baru pada masuk di finish di Keva Manado. 6 jam mereka berkayu sepeda dari Kupang ke TTU. Dan itu tidak mudah ya bagi pembalap melewati etape pertama ini. Etape kedua nanti itu dari Timur Tengah Utara ke Atambua melewati Wini. Nanti juga rencana akan memutar di batas negara antara Indonesia dan Timor Leste dan melewati jalur laut nanti. Itu di pinggir jalan yang di pinggir pantai. Nanti ada menanjak juga itu sampai ke Atambua. Yang rute ketiga nanti itu dari Atambua menuju ke Soe, Timur Tengah Selatan. Dari situ peserta nanti akan pakai dengan angkutan darat dari Soe ke Kupang, kira-kira mungkin sore gitu sampai di Kupang. Lalu peserta akan naik kapal Dharma Rucita, kapal besar sekali kayak kapal Roro begitu. Dan mereka akan melewati matahari terbenam nanti di atas kapal, bergeser dari Kupang ke Waingapu. Itu mereka menuju ke untuk etape keempat. Nanti etape keempat itu akan berlangsung dari Tanah Rara, itu satu tempat yang sangat indah di Sumba Timur, nanti menuju ke Waingapu. Dan kemudian etape kelima nanti itu dari Waingapu menuju ke Tambolaka, Sumba Barat Daya. Itu juga tempatnya sangat indah karena memang Sumba itu sudah dianugerahkan oleh Der Spiegel dari Jerman sebagai pulau terindah sedunia. Kemudian nanti rute ke-6 itu akan balik lagi nanti dari Tambolaka kembali lagi ke Waingapu. Kemarin kami merubah rute ini karena ada kejadian bencana alam yang membuat kami merubah rute dari Tambolaka balik lagi ke Waingapu untuk rute ke-6. Lalu mereka akan bermalam dan besok paginya memakai kapal yang besar juga ini menuju ke Ende. Dari Waingapu ke Ende. Ende itu tempat dulu Bung Karno dibuang 1934 sampai 1938 di Flores. Itu Flores bagian tengah. Dari Ende setelah mereka tiba, mereka akan menggunakan bis dan juga kendaraan yang lain itu menuju ke Mbai. Mbai itu di Nagakeo, itu dulu tempat semacam di Morotai atau di daerah lain yang dulu Jepang pernah menjadikan itu sebagai markasnya mereka. Lalu nanti rute ke-7 itu akan berlangsung dari Mbai ke Ende. Kemudian rute ke-8 dari Ende ke Bajawa, Ngada. Rute ke-9 dari Bajawa ke Ruteng. Dan terakhir tanggal 21 September itu dari Ruteng ke Labuan Bajo dan finish di situ. Jadi ini lomba yang kurang lebih hampir 1.500 meter. Terpanjang se-Indonesia pernah diselenggarakan. Terlama di Indonesia pernah diselenggarakan. Dan melewati 3 pulau. Dan ini memang oleh para riders yang semalam kami terima juga di kantor gubernur, mereka bilang ini menantang, keren, dan ini bukan cuma di Indonesia, di dunia pun juga buat mereka ini menarik ini, karena baru ada lomba semacam begini yang melintasi pulau dan naik kapal dan sebagainya. Tapi mereka merasa menarik dan tertantang untuk melewati ini semua dengan baik. Dan khusus di tanggal 15, 16, 17, 18 itu nanti semua peserta dan masyarakat nanti akan dihibur oleh Silat Open Up. Rian, anak NTT yang kemarin menghibur Presiden dan kita semua se-Indonesia melalui lagu Tabola Bale di Jakarta, nanti akan menghibur nanti di 15, 16, 17 nanti akan dihibur oleh Silat Open Up untuk seluruh masyarakat NTT dan seluruh riders nanti hadir. Dan sudah mulai mereka terbiasa sekarang Tabola Bale dan pica-pica dan ubur-ubur ikan lele di para peserta dari Perancis dan sebagainya. Tadi juaranya tadi saya baru dapat kabar juaranya dari Perancis nih. Baik, ya tadi barusan yang untuk rute pertama ini. Aduh, kebayang sekali ya Pak Gub ya, tadi kalau Pak Gub menjelaskan rutenya saya kebayang panorama di Sumba, di Flores, sampai ke Labuan Bajo, indah sekali. Dan tentunya kayaknya kurang afdol ya kalau event di NTT tanpa Tabola Bale ya begitu ya. Aduh, terbayang sekali keseruannya begitu. Tapi ini kan
kabarnya ada 13 negara ya yang berpartisipasi. Betul, Artinya betul. ini event internasional, skala besar, tentunya butuh fasilitas dan juga infrastruktur yang level internasional juga nih. Nah, bagaimana kesiapannya Pak Gub? Kalau kami sendiri sih sejak awal sudah mempersiapkan ini dengan baik karena dibantu oleh Jelajah Sport. Itu salah satu yang sering menyelenggarakan juga event sepeda di tanah air ya. Dan juga ada dengan Mesa, salah satu juga konsultan yang bantu kami untuk memastikan seluruh proses dilakukan dengan baik. Dan dengan pemerintah provinsi dan tingkat 2 NTT, dibantu juga dengan teman-teman dari PHRI untuk urusan hotel, restoran, kemudian teman-teman dari Pertamina untuk urusan persediaan untuk segala urusan mereka dulu pergerakan, PLN sendiri sudah disampaikan, perbankan sendiri, ada Bank NTT juga sebagai sponsor utama, ada juga Bank Mandiri, Bank BRI dan sebagainya. Kami mempersiapkan semua lini agar NTT yang eksotik ini tapi dengan selera dan rasa internasional, tes internasional yang juga kerasa sama mereka. Jadi sejauh mereka bergerak ini semua juga dengan pengalaman dari tadi yang saya sampaikan Jelajah Sport dan Mesa ini, dan juga pemerintah kabupaten kota juga kita juga terus rapat berkali-kali mempersiapkan ini semua. Kami pastikan bahwa mereka akan mendapatkan suasana yang tidak pernah akan mereka dapatkan di negara lain atau di tempat lain ketika begitu lomba ini. Dan kami sudah sepakat nanti memang para peserta nanti setelah selesai mereka nanti minta kepada kami untuk mempersiapkan mereka menuju ke Komodo nanti, Pulau Komodo nanti. Nanti mereka akan nanti ke Pulau Komodo bareng-bareng kita pakai kapal besar. Waduh, seru banget ya Pak Gub. Saya jadi pengen ke sana nih. Jadi tadi untuk infrastrukturnya siap. Jadi tadi untuk infrastruktur kelistrikannya juga sudah didukung oleh PLN untuk wilayah NTT juga berterima begitu ya. kasih Baik. Didukung oleh kepolisian dengan baik di lapangan. Ini yang jaga keamanan semua ini kepolisian juga jaga dengan baik. Dibantu TNI dan tentu yang tadi saya sampaikan teman-teman dari PU juga dengan sangat baik memastikan semua jalan juga dilewati dengan baik melalui balai jalan yang bantu kita di berbagai tempat. Terima kasih. Kalau dari Bank NTT sendiri bagaimana nih Pak Yohanis soal dukungannya baik itu dari layanan finansial maupun dari non finansialnya sendiri? Baik Mbak Igis, terima kasih. Dukungan dari Bank NTT sendiri terhadap event Tour de NTT ini yang merupakan olahraga bertaraf internasional ini mencakup kontribusi finansial dan juga layanan keuangan, promosi hingga kolaborasi lintas sektor yaitu dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, lembaga pariwisata, komunitas olahraga, komunitas UMKM, insan media dan masih banyak lagi. Nah, semua ini menunjukkan komitmen Bank NTT dalam mendukung kegiatan yang sangat berdampak positif bagi ekonomi dan reputasi daerah itu sendiri. Dan kami juga sudah menyampaikan kepada seluruh kantor cabang kami, di mana setiap tempat peristirahatan itu juga menampilkan UMKM yang ada di wilayah yang nanti disinggahi oleh para pebalap kita yang mengikuti Tour de NTT ini. Jadi kami sangat mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Demikian, Mbak Igis. Terima kasih. Baik, jadi demikian ya Pak Yohanis, betul sekali. Kita setuju bahwa event yang besar juga harus berdampak besar bagi masyarakat NTT, masyarakat Indonesia juga, dan berdampak secara jangka panjang. Kita akan lanjutkan obrolan mengenai keseruan Tour de NTT 2025, tapi kita harus jeda sesaat lagi, tetap bersama kami. Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Zona Inspirasi dan kami masih membahas mengenai keseruan Tour de NTT 2025 dan masih terhubung secara daring 3 orang narasumber kita hari ini. Gubernur NTT Bapak Melky Lakalena, dari PLN Posero Unit Induk Wilayah NTT Bapak Eko Sulistiono, dan juga Bapak Yohanis dari Bank Nusa Tenggara Timur. Tadi kita sudah berbicara mengenai sinergitas dan juga kolaborasi antara pemerintah provinsi dan juga BUMN berbagai stakeholders ya dalam event internasional ini. Tapi mungkin dari PLN Unit Wilayah NTT sendiri, mungkin Pak Eko bisa dijelaskan bagaimana kontribusi nyatanya mengenai kelistrikan ya begitu sepanjang penyelenggaraan event Tour de NTT ini. Oke, baik. Tentu tidak lepas dari apa yang menjadi bisnis kami ya, bahwa kami bisnis jasa ketenaga listrikan. Nah, terkait dukungan ini tentu kita harus menyediakan kelistrikan yang cukup dan andal dan kapasitas yang cukup. Nah,
kapasitas yang terpasang dari sistem kami yang nanti dilewati seluruh peserta Tour de NTT di seluruh pulau, baik itu Pulau Timor, kemudian Sumba, kemudian Flores, total kapasitas kami lebih dari 350 MB. Semuanya tersebar karena jalan ini kan panjang ya, tadi 1.500 km, dan sepanjang itu pula kami menyediakan listrik yang handal. Kami mempunyai jaringan transmisi yang mentransmisikan energi terbentang di Pulau Flores dan Timor. Kemudian juga dijaga ya. Kami mempersiapkan tim-tim siaga kelistrikan kami 24 jam dengan cadangan di titik-titik yang penting ya, untuk memastikan semua fasilitas pendukung tim dan penyelenggara NTT terkait dengan kelistrikan ya tersedia dengan cukup dan tidak padam. Kira-kira begitu terkait dukungan kami. Baik, jadi harapannya infrastruktur yang sudah terbangun ini akan dirasakan masyarakat NTT sendiri nih untuk jangka panjangnya begitu ya. Baik, saya kembali ke... Dengan pembangunan. Baik, seperti itu. Baik, saya kembali ke Pak Gubernur, Bapak Melky Lakalena. Kalau kita lihat dari slogan Tour de NTT 2025 ini kan dari NTT untuk Indonesia. Nah, mungkin ada pesan khusus atau harapan bukan hanya untuk masyarakat NTT Indonesia, mungkin juga pesan untuk masyarakat dunia dengan ajang ini, Bapak. Yang pertama, waktu membuat tema ini, baik kami itu tidak pernah membayangkan baik Indonesia saat ini itu seperti kondisi kayak sekarang ini, di mana kita lagi dalam kondisi yang sama-sama kita lalui dalam 1-2 minggu ini yang agak agak sulit ya, kita saling bisa bicara satu sama lain ya, masing-masing maunya keinginan dia yang didengar gitu. Dan kami senang sekali dengan acara ini, justru dari daerah yang mungkin saja beberapa indikator pembangunan kami belum begitu bagus ya. Tapi dengan gotong royong, dengan kebersamaan kami bisa menyumbangkan bagi Republik ini, bagi Indonesia dan juga untuk dunia, sebuah event yang dari segi penyelenggaraan bukan cuma soal berbiaya cukup mahal, tapi juga karena ini 30 besar dan ini ada 13 negara yang ikut, Mbak Egy, tidak mudah memobilisasi, membuat mereka bisa ikut dengan nyaman dan seterusnya, dan tidak mudah juga meyakinkan mereka untuk datang di tengah kondisi bangsa kayak gini. Tapi dengan acara ini kami pastikan bahwa NTT ingin mengajak kita semua bahwa kita sudah waktunya kembali bergandengan tangan, bergotong royong untuk membangun Indonesia dengan baik. Dan melalui acara ini juga tentu kami ingin memastikan bahwa putaran ekonomi yang terjadi melalui sport tourism ini, melalui belakang ini bisa kita lakukan dengan baik untuk Indonesia maupun juga bagi NTT secara lebih khusus. Waktu kami membuat acara ini, Mbak Egy, kan waktu itu Menporanya masih Pak Dito Aryo Tejo ya. Mas Dito ini, saya panggilnya Mas Men ini juga dia, waktu itu juga saya bilang, Mas Men ini nanti masih datang loh. Dia juga rencana tanggal 21 sebenarnya. Kemudian saya kata Pak AHY juga mau datang tanggal 21, Pak Menko Infrastruktur. Kami juga berharap nanti Ibu Menteri Pariwisata juga bisa berkenan hadir. Jadi walaupun tidak bisa di awal, kita berharap agar mungkin di sebagian rute atau mungkin di final kita bareng-bareng menunjukkan bahwa Indonesia tetap menyala dengan atau tetap berkibar dengan berbagai kegiatan positif seperti ini. Jangan takut ke tanah air, jangan takut ke Indonesia, jangan takut ke NTT, karena melalui acara ini kita tunjukkan bahwa kita selalu menghadirkan hal positif bagi dunia maupun bagi Indonesia. Gitu. Baik, kalau dari Pak Eko dan juga Pak Yohanes, mungkin masing-masing mungkin bisa disampaikan juga apa sih dampak yang diharapkan dari mungkin dari sektor energi dan juga sektor ekonomi perbankan seperti apa melalui ajang Tour de NTT 2025 ini. Mungkin bisa ke Bapak Yohanes dulu. Suaranya Pak Yohanes belum hidup. Oke, mungkin masih ke-mute Pak, mungkin bisa dibuka kembali audionya. Baik, makasih Mbak Egy. Ini memang kita melihat bahwa ini sangat luar biasa dan penting sekali ya, karena Bank NTT melihat bahwa sektor perbankan ini memiliki peran penting di dalam mendorong sport tourism sebagai salah satu pilar ekonomi daerah melalui pembiayaan, kolaborasi, promosi dan literasi keuangan. Di dunia usaha bisa mempercepat pembangunan NTT yang bersaing dan berkelanjutan. Yang kedua juga bagaimana Bank NTT melihat sektor perbankan bukan hanya sebagai penyedia jasa keuangan, tetapi juga sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi, termasuk melalui sektor sport tourism, yaitu dengan event olahraga berskala regional hingga internasional yang akan mendatangkan wisatawan sehingga menciptakan peluang ekonomi untuk pelaku usaha lokal, yaitu UMKM, transportasi, penginapan dan juga kuliner.
Yang berikut juga, perbankan juga sebagai penyedia pembiayaan dan solusi keuangan melalui penyediaan produk keuangan digital untuk mempermudah transaksi wisatawan dalam hal menggunakan QRIS, ATM, dan juga mobile banking. Dan yang terakhir, selain itu juga perbankan khususnya Bank NTT sebagai mitra strategis dari pemerintah daerah, Bank NTT percaya bahwa sinergi antara dunia usaha dan pemerintah sangat penting karena dunia usaha bisa mendukung pembiayaan, promosi, dan operasional event sport tourism. Serta kemitraan ini mempercepat realisasi program pembangunan pariwisata olahraga yang berkelanjutan. Demikian Mbak Egi, terima kasih. Baik, jadi begitu ya. Semoga literasi keuangannya juga semakin meningkat dan juga ekonominya berdampak pertumbuhannya secara jangka panjang. Kalau dari PLN sendiri, Pak Eko, apa mungkin harapannya dalam Tour de NTT 2025 ini secara singkat? Baik, tentu yang pertama tentu NTT biar dikenal secara oleh masyarakat terus internasional. Karena dengan adanya gitu, maka orang akan melihat betapa kayanya NTT, betapa kayanya akan sumber daya, kemudian juga kaya akan budaya. Nah, ini diharapkan juga akan menarik minat, ya, menarik minat baik itu terkait investasi maupun terkait dengan pemanfaatan sumber daya energi terbaru bersih yang melimpah di NTT. Pada akhirnya nanti juga harapannya akan meningkatkan kelistrikan di sini, kemudian juga meningkatkan masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, dan juga PLN di dalam hal ini juga akan meningkatkan kependapatan. Demikian harapan. Baik, semoga ini harapan-harapannya bisa terwujud. Sukses terus untuk penyelenggaraan Tour de NTT 2025 ini. Bapak-bapak, terima kasih sudah bergabung ngobrol hari ini bersama Kompas TV. Ya, makasih Mbak Gis. Baik, selamat beraktivitas kembali. Baik saudara, dari obrolan kita siang hari ini kita bisa melihat ya bahwa Tour de NTT 2025 bukan sekedar ajang balap sepeda, melainkan juga momentum penting untuk membangun pariwisata, ekonomi, dan citra NTT di mata dunia. Terima kasih atas kehadiran para narasumber kita hari ini, dan semoga Tour de NTT 2025 yang sudah dimulai hari ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Akhir kata saya Igit Hapsari, pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Zona Inspirasi.